Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Setelah memahami konsep kemarin, kita akan membahas mengenai contoh-contoh soalnya. Ya, jadi ini saya sudah mengambil dari berita dan juga beberapa dari artikel yang bisa kita jawab untuk melatih gitu ya kemampuan kita atau skill kita dalam menjawab soal-soal. Oke, pertama kita di sini saya sudah ngambil eh, bisa dikatakan tingkat kesulitannya belum sulit banget gitu ya teman-teman. Nanti kita cari soal-soal lain lagi. Jadi kita awali dulu untuk memahami bagaimana bagaimana tadi kategori-kategori dalam reading. Oke, pertanyaannya adalah what is the central theme of the news articles? Jadi kita siapkan pennya dulu. Oke. Jadi di sini teman-teman ada central theme of the news article. So, ini masuk kategori apa teman-teman? Oke, bener ya. Ini masuknya adalah main idea. Oke, udah bisa ya di sini main idea. Nah, kita lihat nih di dalam soal. Biasanya main idea tuh kita baca di awal dan di akhir terlebih dahulu, tapi tidak semudah itu ya karena kan kalau udah masuk ke soal SKB tuh udah hot ya teman-teman, jadi memang harus dibaca. Tapi ini saya memberikan sebuah contoh dulu mengenai main idea. Bagaimana menentukan sebuah main idea? Kita baca ya. The number of people killed by flood from heavy rains in Somalia has risen to 96, stated news agency SONA said on Saturday. Somalia flood death toll climbs to 96, SONA said in a post on X or Twitter. Oke, jadi teman-teman, kita lihat yuk kata kuncinya apa aja nih eh, yang dijelaskan di dalam teks berita ini. Oke, di sini ada kata ini ya, teman-teman. Nih, biasanya kalau dalam berita itu highlight pertamanya itu biasanya mengidentifikasi sebuah makna dari ide pokok ya. Nah, ini kan dikatakan bahwa jumlah korban yang tewas di Somalia itu meningkat ya teman-teman menjadi 96. Kita lihat kemudian, nah kalau baca berita itu kayak according menurut siapa dan lain sebagainya itu kita tidak usah terlalu membaca detail karena waktu ya. Jadi di sini misalnya kita langsung aja baca pokok inti dari pernyataan ini. Ya, jadi salah satunya dikatakan bahwa jumlah korban tewas akibat banjir di Somalia itu meningkat menjadi 96. Selanjutnya, kita bisa lihat bahwa di sini ditambahkan nih, like the rest of the East and Horn of Africa. Jadi bagaimana di dalam teks ini menjelaskan seperti wilayah timur dan tanduk Afrika lainnya, Somalia dilanda hujan hebat ya teman-teman ini ya. Dilanda hujan hebat sampai di awal Oktober. Maka kita lihat dulu nih, teman-teman udah mulai paham ya sebenarnya ini adalah udah mulai supporting idea nih. Mulai dari sini like the rest of is karena dia menjelaskan intinya kan terjadi tadi uh, hujan yang begitu lebat gitu ya dan menyebabkan banjir. Maka kita lihat nih dalam teks, misalnya nomor satu di sini sebenarnya kalau teman-teman jeli ya, teman-teman akan langsung terlihat ada kata yang tidak sesuai teks banget. Dimana kan ini artinya adalah kekeringan ya teman-teman. Sedangkan ini tidak dibahas soal kekeringan, maka kita coret. Kemudian, nah ada kata kuncinya di sini. Misalnya gempa bumi. Ada nggak teman-teman dibahas gempa bumi? Nggak ada ya. Terus the consequences of heavy rains and flooding in Somalia and Kenya. Nah, ini mudah banget ya teman-teman. Ini dia main idenya. Kita cek ya, bener nggak ya? Jawabannya adalah C.
Nah, benar ya teman-teman. Jadi cara bacanya adalah teman-teman harus bisa membedakan mana yang menjadi main idea dan mana yang kemudian menjadi kalimat-kalimat pelengkap. Kalimat pelengkap kan kayak misalnya in addition, furthermore, and, but, moreover, and so on. Nah, itu bisa melambangkan bahwa dia tuh ingin menjelaskan sebuah main idea dari teks sebelumnya. Oke, jadi jawabannya adalah C, the consequences of heavy rains and flooding in Somalia and Kenya. Next, yang berikutnya pertanyaannya adalah, oh, oke. Oh ya, ini jawabannya sudah terlihat ya. Nggak apa-apa teman-teman, kita cari tahu dulu alasannya. Why have heavy rains and flooding occur in Somalia and Kenya? Ini apa teman-teman tipenya tadi kalau berdasarkan soal? Ya benar ya, ini kita sebut dengan detail question. Oke, detail question ya. Nah, detail question karena diawali dengan kata why dan kita harus mencari jawabannya dalam teks. Nah, kita lihat nih teman-teman, kalau soalnya seperti ini, kira-kira mudah nggak ya? Nah, kita harus cari kata kuncinya dari soalnya teman-teman ini ya. Why? Mengapa terjadi hujan yang begitu deras dan juga terjadi banjir gitu ya teman-teman nih. Nah biasanya sebuah teks itu sifatnya in order ya kalau saya belajar selama ini. Jadi kalau udah soal sebelumnya misalnya di kalimat pertama ada jawabannya biasanya soal yang berikutnya tuh ada jawabannya di paragraf-paragraf berikutnya teman-teman. Nah misalnya ini ya eh di sini kan kita lihat nih sudah sangat jelas ya nih heavy rains that begin in October caused by El Nino and Indian Ocean Dipole. Oke, maka nggak mungkin ini teman-teman eliminasi bukan karena kekurangnya manajemen bencana, bukan juga akibat kemarau yang berkepanjangan. Oke, maka jawabannya adalah B ya teman-teman. Oke, next. Yang berikutnya, what impact has the flooding had on Kenya as mentioned in the news? Oke, ini masuk jenis apa teman-teman? Ya, benar ya. Ini masuk ke details question. Oke. Oke. Selanjutnya kita cari nih teman-teman ya di dalam soalnya kira-kira apa ya yang terjadi? Kita lihat tadi kan jawabannya di sini ya. Bentar. Oke. Jawabannya kan di sini ya teman-teman ya. Nah, kita cari mulai dari sini nih. Oke. Nah, ini kayak ada teks seperti ini, kita kayak udah mengidentifikasi nih, misalnya telah terjadi 70 orang yang mengungsi. Kemudian, nah ini teman-teman di bagian sini ya, ada jawabannya nih teman-teman. Oke, di sini dikatakan bahwa terjadi pengungsian dan kehancuran yang meluas. Oke, teman-teman. Maka apa jawabannya? Apakah terjadi minimal korban? Enggak ya, korban justru meningkat. Salah. B, improve infrastruktur. Nggak mungkin kan ada masalah. C, pengungsian dan kehancuran yang meluas. Kalau D ini tempat berlindung, minuman, maupun supply yang cukup. Salah ya. Bisa aja teman-teman mengecoh kadang kayak soalnya itu eh, bukan cukup tapi kekurangan gitu ya. Itu mungkin aja ada di teks, tapi jawaban yang benar adalah apa teman-teman menurut teman-teman? Ya sih ya.
Oke, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya. Nah, ini saya ngambil dalam sebuah artikel. Nah, artikel berita berisi opini ya, teman-teman. Di sini ditanya main idea of the text. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Not all families are blessed with bliss for people born to so-called toxic parents. The effect may persist a lifetime. Toxic parents, the term seems to be trending lately as many Indonesian parents learn to be better mothers and fathers. Oke, nih ya teman-teman, sebenarnya sekilas aja udah bisa baca karena di sini nih kelihatan banget ini itu details question. Jadi ada example-nya, ada bagaimana personal experience-nya, di sini dijelaskan. Maka di sini disebut supporting idea. Maka kita lihat ya, apa sih kira-kira yang dibahas. Yang pertama ini kan berkaitan dengan toxic parenting itu uh, is a common issue among Indonesian people, Indonesian parents. Nah, sebenarnya bukan itu yang dibahas ya, kecuali gini, kecuali dalam teks itu membahas tentang bagaimana sampai bisa se semasif itu gitu ya soal isu ini. Nah, baru itu kita bisa jadikan sebagai jawaban. Salah ya. Oke, kemudian yang berikut gara-gara trauma generation ya, and economic struggle. Bukan ya teman-teman, karena di sini lebih membahas tentang bagaimana sebuah toxic behavioral ini bisa memberikan sebuah dampak yang negatif, terutama bagi kehidupan children. Oke, jadi jawaban yang benar apa teman-teman? Ya sih ya, the negative effect of toxic parenting can have a lasting impact on children. Nah, kalau yang ini kenapa bukan? Karena dia lebih detail question, teman-teman. Detail question di mana bukan memberikan sebuah isyarat sebagai sebuah main idea. Oke, jawabannya adalah C ya. The negative effects of toxic parenting can have a lasting impact on children. Nah, next yang berikutnya, what does Mesak Albert Gunawan experience illustrate in the text? Kita tinggal cari itu aja, ada yang namanya nih ya. Nih, my mother took me in the market to pick out two blanket. Oke, teman-teman. Nih teksnya cukup sulit ya. Jadi suatu hari ibu saya mengajak saya ke pasar gitu ya untuk membeli dua selimut. Saya bertanya padanya untuk apa? Because it is for her sister. Hmm. And oke, ini ya. Ternyata ayahnya berulang kali melakukan perselingkuhan tapi dimaafkan. Oke, kita lihat apa yang di dalam teks ini itu yang ditanyakan gitu ya. Jadi teman-teman ada gambaran. Oke, kita cari, baca dulu. Saya sambil baca di paragraf yang ketiga. Oke, apakah the importance of seeking review on toxic parent? Bukan ya teman-teman. Kita cek dulu. Kemudian yang berikut the consequences of toxic parenting as adult life. Ya, ya di sini ya teman-teman ada jawabannya. Nah, di sini memberikan dia seperti sebuah konsekuensi ketika pola asuh yang toksik tadi itu pada kehidupan dia yang dewasa. Oke, jadi jawabannya B ya teman-teman. The benefit of soul searching
for the personal growth. Bukan ya. Kemudian yang D, perlunya metode pengasuhan lebih baik di Indonesia. Bukan ya, karena dia sedang menceritakan pengalaman atau his demonstrated the personal experience. Oke, itu dia teman-teman ya, contoh soalnya. Nanti silahkan ditunggu untuk soal berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.